Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Putri Kerudung Hijau, bagian 4. Ki Petel beringsut menjauh tepat pada saat orang berbaju hijau yang hampir membunuhnya menyerang pemuda berbaju rompi putih yang menolong menyelamatkan nyawanya. Sebentar diatur jalan napasnya, lalu disalurkan hawa murni ke seluruh tubuhnya. Kini dia berdiri tegak di bawah pohon yang cukup rindang. Saat itu matahari mulai menampakkan dirinya, namun keadaan di desa Palang Sewu masih terlihat sunyi. Sementara pertarungan terus berjalan semakin sengit. Tanpa disadari, pertarungan berlangsung dengan jurus-jurus tingkat tinggi. Sekarang yang terlihat hanya dua bayangan berkelebatan saling menyambar dan berkelit menghindar. Namun Ki Petel masih dapat melihat jelas jalannya pertarungan itu. Kepala desa Palang Sewu itu semakin tercekat hatinya, karena orang berbaju serba hijau itu menggunakan jurus-jurus yang amat dikenalnya, yang hanya dimiliki Nyai Dadap. Dulu Nyai Dadap hampir menghancurkan desa-desa di kaki lereng Gunung Palang Sewu ini, terutama desa Palang Sewu yang hampir rata dengan tanah. Orang berbaju serba hijau itu melompat mundur keluar dari arena pertarungan. Sedangkan pemuda gagah berbaju rompi putih berdiri tegak dengan mata tajam menatap ke depan. "Kau cukup tangguh anak muda. Tapi itu bukan berarti kau menang," kata orang berbaju hijau itu, dingin. Pemuda gagah berbaju rompi putih itu hanya bergumam tidak jelas. "Sayang, waktuku tidak banyak." Setelah berkata demikian, orang berbaju hijau itu memasukkan pedang ke dalam sarungnya di punggung. Dengan kecepatan bagai kilat, dia melesat pergi. "Kita akan bertemu lagi anak muda. Aku tunggu," balas pemuda berbaju rompi putih itu mantap. Ki Petel bergegas menghampiri setelah bayangan hijau lenyap dari pandangan. Sedangkan pemuda gagah itu tetap berdiri tegap tanpa menoleh. Dia baru menarik napas panjang setelah Ki Petel berada di depannya. "Kau hebat, Pendekar Raja Wali Sakti," puji Ki Petel tulus. Tentu saja ia kenal karena pernah bertemu dan sempat berbicara dengan orang yang berada di depannya ini. "Kau tidak apa-apa, Ki?" tanya Pendekar Raja Wali Sakti seraya tersenyum. "Tidak, terima kasih atas pertolonganmu," sahut Ki Petel. "Siapa orang itu?" tanya Rangga. "Dia yang kita bicarakan kemarin, Nyai Dadap." "Entahlah, aku sendiri pun sangsi. Nyai Dadap tidak pernah memakai baju warna hijau dan menyelubungi wajahnya. Tapi jurus-jurus dan senjata yang digunakan memang kepunyaan Nyai Dadap," sahut Ki Petel ragu-ragu. Rangga diam tapi sedikit heran juga dengan sikap Ki Petel yang begitu cepat berubah. Semula laki-laki tua itu begitu yakin dengan pendiriannya, tapi kini malah ragu-ragu. Tapi Rangga tidak menanyakannya. Dia bisa mengambil kesimpulan sendiri akan sikap Ki Petel. Seseorang memang bisa cepat berubah jika sudah mengalaminya sendiri. Dan itu dialami oleh Ki Petel. "Tuan Pendekar, Rangga, panggil saja aku." Rangga potong Rangga cepat. Aku mau minta maaf atas sikapku tempo hari," kata Ki Petel yang pernah menyangsikan dan menganggap lain pada Pendekar Raja Wali Sakti ini. "Lupakan," sahut Rangga tersenyum maklum. "Ternyata pilihan Dewi Melati tidak meleset. Aku yakin kau adalah orang yang tepat untuk menghadapi orang misterius itu," ajar Ki Petel lagi. Lagi-lagi Rangga hanya tersenyum saja. Sudah terlalu sering didengar pujian seperti ini. Tapi, pujian itu tidak membuatnya jadi besar kepala atau berbangga hati. Meskipun dia seorang tokoh yang amat disegani kawan maupun lawan, tapi sikapnya tetap merendah dan tidak melambung karena pujian. "Ki Petel, boleh aku tahu siapa Nyai Dadap itu?" tanya Rangga membelokkan kembali pada pokok persoalannya. "Nyai Dadap seorang tokoh hitam yang sangat kejam," sahut Ki Petel. "Kenapa ingin menguasai desa Palang Sewu?" tanya Rangga lagi. Sebenarnya dia tidak bermaksud menguasai desa Palang Sewu. Bukannya di sini saja dia bersikap begitu, tapi desa-desa lain pun terbabat habis oleh polahnya yang tidak punya belas kasihan. "Aneh. Seseorang bisa berbuat begitu pasti ada sebabnya," gumam Rangga pelan. "Memang," sahut Ki Petel seraya melangkah menghampiri kudanya. "Bisa kau jelaskan?" pinta Rangga. "Tentu saja. Kau memang harus tahu, Rangga."
Rangga melangkah di samping Ki Petel yang sudah berjalan sambil menuntun kudanya. Laki-laki tua itu berjalan menyusuri jalan utama desa yang mulai ramai oleh orang-orang yang baru keluar dari rumahnya. Para penduduk desa itu membungkuk memberikan hormat pada Ki Petel. "Akan kujelaskan di rumahku, nanti," kata Ki Petel. Rangga hanya mengangkat bahunya saja. Sementara desa Palangsewu mulai terlihat hidup kembali. Para penduduk sudah mulai keluar dari rumahnya masing-masing. Kehidupan kembali berjalan seperti biasa, meskipun di wajah mereka masih tersirat perasaan cemas dan ketakutan. Bahkan mereka mulai berbisik-bisik tentang kejadian semalam yang mengambil korban Wandara, seorang tetua desa yang disegani. Berita itu cepat tersebar dari mulut ke mulut. Berita itu datang dari para murid Padepokan Soka Palangsewu yang berasal dari desa itu juga. Tidak heran kalau setiap ada peristiwa selalu dapat tersebar luas di desa yang kecil ini. Rangga mengangkat kepalanya ketika seorang gadis keluar dari dalam rumah membawa sebuah baki berisi 2 gelas minuman yang masih mengepulkan uap panas. Gadis itu tersenyum dan mengangguk sedikit. Diletakkan gelas-gelas minuman itu di depan Rangga dan Ki Petel. Tanpa berkata-kata lagi, gadis itu berbalik, lalu masuk kembali ke dalam rumahnya. Pendekar Raja Wali Sakti itu kembali melayangkan pandangannya ke depan, memandangi orang yang lalu lalang di depan rumah kepala desa ini. Sedangkan Ki Petel asyik dengan lintingan rokoknya. Cukup lama juga mereka hanya diam duduk di beranda depan tanpa berkata-kata. "Silakan diminum," Ki Petel mempersilakan sambil mengambil gelas minumannya. "Terima kasih," ucap Rangga, lalu mengambil gelas minumannya pula. Dihirup sedikit minuman berwarna kecoklatan yang mengepulkan asap itu. "Minuman kopi khas desa Palangsewu," ujar Ki Petel memberitahu. "Nikmat," sambut Rangga meletakkan kembali gelasnya. Kopi desa Palangsewu memang terkenal nikmatnya. Tapi sayang sekali penduduknya enggan menanamnya. Kenapa? Biayanya mahal. Sedangkan menunggu panen terlalu lama. Padahal, harganya cukup lumayan juga. Rangga mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia memang tidak tahu menahu seluk-beluk pertanian. Tapi selama berada di desa Palangsewu ini, dia memang tidak melihat adanya tanaman kopi. Hanya ada beberapa saja yang terlihat. Itu pun sudah berada di daerah perbatasan yang agak tinggi datarannya, dan dimiliki oleh orang yang mampu. "Ah, jadi melantur," desah Ki Petel. "Oh, ya. Sampai di mana pembicaraan kita tadi?" "Persoalan Nyai Dadap," Rangga mengingatkan. Ya. Tentang Nyai Dadap datang ke desa Palangsewu ini," gumam Ki Petel kembali teringat pada pokok permasalahannya. Rangga kembali mengangkat kepalanya. Pada saat itu di depan melintas seorang wanita cantik mengenakan baju hijau sambil membawa keranjang dari anyaman bambu. Kepala yang tertutup kerudung hijau itu sempat menoleh seraya memberikan senyuman manis pada pendekar Raja Wali Sakti. Seketika Rangga merasakan sesuatu di dalam dadanya. Namun belum sempat dia berpikir jauh, Ki Petel sudah membuka suara lagi. Hanya sebentar Rangga memalingkan mukanya pada Ki Petel. Dan begitu menatap ke depan kembali, wanita cantik berbaju hijau itu sudah tidak terlihat lagi. Lenyap di antara banyak orang yang berlalu lalang dengan kesibukannya masing-masing. "Nyai Dadap sebenarnya berasal dari desa Palangsewu ini," kata Ki Petel memulai. Rangga hanya menggumam tidak jelas. Matanya terus menatap ke depan, memandangi orang-orang yang lalu lalang. Entah berapa puluh tahun dia menghilang. Tapi 10 tahun lalu kembali dengan membawa petaka, menjadikan desa Palangsewu bagai terpanggang api neraka, lanjut Ki Petel. "Kemana dia pergi?" tanya Rangga tanpa menoleh. "Tidak ada yang tahu pasti. Tapi yang kudengar dari kabar burung, dia pergi menuntut ilmu. Entah di mana dan siapa gurunya, yang jelas Nyai Dadap datang dengan membawa segudang ilmu olah kanuragan dan kesaktian yang sukar dicari tandingannya. Lantas apa yang diinginkannya di sini? Balas dendam." Rangga memalingkan mukanya menatap pada kepala desa di sampingnya. Keningnya agak berkerut mendengar jawaban Ki Petel barusan. Jawaban yang tidak diduga sama sekali sebelumnya. Orang tua Nyai Dadap seorang tokoh sakti rimba persilatan beraliran hitam. Dia datang ke desa Palangsewu dan menikah dengan gadis desa ini.
Saat Nyai Dadap lahir, orang tuanya tewas terbunuh. 0H. Rangga tersentak agak terkejut. Meskipun telah berkeluarga, orang tua Nyai Dadap tidak meninggalkan kebiasaan buruknya. Banyak gadis menjadi korban nafsu setannya. Bahkan banyak pendekar yang tewas terbunuh di tangannya. Hal ini membuat cemar nama desa Palangsewu, lanjut Ki Petel. Siapa yang berhasil membunuhnya? Tanya Rangga. Ki Ageng Sela, Pranata, Wandara Paman Waku, Nyi Senah, dan aku sendiri, sahut Ki Petel. Dan kalian juga yang menghadapi Nyai Dadap 10 tahun lalu. Ya, dan kami berhasil menewaskannya. Tapi, ya, saat itu kami semua terlalu yakin dan tidak memeriksa lagi ke dasar jurang. Sama sekali tidak kusangka kalau Nyai Dadap masih hidup dan sekarang membalas dendam yang belum tertuntaskan. Tapi aku sendiri juga ragu-ragu setelah bentrok dengannya tadi. Nada suara Ki Petel memang terdengar sumbang. Apa ada kejanggalan pada orang itu, Ki? Tanya Rangga, namun matanya tidak lepas memandang ke arah sebuah pohon ara yang cukup besar di samping sebuah kedai. Di bawah pohon itu terlihat seorang wanita berparas cantik tengah menatap ke arahnya. Bajunya hijau, agak ketat dengan kerudung hijau pula. Wanita itulah yang tadi sempat dilihat Rangga melintas di depan rumah ini. Hati pendekar Raja Wali Sakti itu pun jadi bertanya-tanya. Aku memang melihat adanya kejanggalan, meskipun jurus dan senjata yang digunakan sama persis dengan Nyai Dadap, sahut Ki Petel tidak menyadari kalau Rangga tengah terpusat perhatiannya pada seorang wanita yang berdiri di bawah pohon ara. Lagi-lagi Rangga bergumam tidak jelas. Namun mendadak pendekar Raja Wali Sakti itu tersentak. Tiba-tiba saja wanita yang tengah menjadi perhatiannya lenyap pada saat sebuah pedati melintas di depannya. Rangga kontan bangkit berdiri dan melangkah ke depan, keluar dari beranda rumah kepala desa ini. Matanya beredar tajam memandang ke sekeliling. Ki Petel jadi terheran-heran, lalu bergegas bangkit dan menghampiri. Ada apa? Tanya Ki Petel setelah berada di samping pendekar Raja Wali Sakti. Tidak, sahut Rangga pelan. Ki Petel melayangkan pandangannya ke arah pandangan pendular Raja Wali Sakti itu. Dia jadi heran karena pendekar muda itu menatap lurus ke arah pohon ara, dan sesekali pandangannya beredar ke sepanjang jalan. Perlahan-lahan Rangga mengayunkan kakinya, sedangkan Ki Petel tetap diam dengan kening berkerut dalam. Tatapan matanya tidak lepas ke punggung Rangga yang melangkah perlahan-lahan semakin jauh menyusuri jalan utama desa Palangsewu ini. Sikap Rangga yang terasa aneh, membuat kepala desa Palangsewu itu bertanya-tanya. Waktu terus berputar sejalan dengan beredarnya bumi. Siang perlahan-lahan merayap berganti malam. Cahaya matahari meredup dan akhirnya menghilang. Kini kedudukannya digantikan oleh bulan dengan cahayanya yang redup lembut menambah keindahan suasana malam. Namun semua keindahan itu tidak dapat dinikmati lagi oleh seluruh penduduk desa Palangsewu. Mereka kini tengah dilanda suatu kegelisahan yang menyelimuti setiap hati. Saat itu, terlihat sebuah bayangan berkelebatan cepat menyelinap dari satu rumah ke rumah lainnya. Bayangan itu bergerak cepat menuju sebuah pondok kecil yang berada agak menyendiri di antara rumah penduduk lainnya. Sosok bayangan itu berhenti bergerak tepat di depan pondok kecil itu. Sebagian besar tubuhnya terlindung bayangan sebuah pohon besar sehingga hampir tidak memperlihatkan bentuk tubuhnya yang hitam pekat. Sosok bayangan itu melesat cepat ke atas dan tahu-tahu sudah di atas dahan pohon yang cukup rimbun daunnya. Tampak kedua bola mata yang tajam, bersinar terang merayapi sekitar pondok kecil itu. Tatapan matanya semakin tajam ketika melihat dua bayangan berkelebat menyelinap ke bagian belakang rumah. Namun belum sempat mengamati lebih jauh, mendadak dari bagian belakang rumah kecil itu melesat dua bayangan merah dan biru ke arah sosok hitam di atas pohon itu. Sosok tubuh hitam itu melentingkan tubuhnya, langsung meluruh ke bawah. Dan begitu kakinya mendarat di tanah, dua bayangan merah dan biru itu kembali meluruh menerjang dengan kecepatan bagai kilat. Sosok hitam itu kembali melentingkan tubuhnya dan bersalto dua kali di udara, lalu manis sekali mendarat agak jauh dari dua bayangan merah dan biru yang sudah berbalik hendak menyerangnya. Kera kembar dari Karang Setan.
desis orang itu saat mengenali dua orang yang menyerangnya tanpa banyak berbicara lagi itu. Hehehe, ternyata penglihatanmu cukup tajam juga, Ki Petel, celetuk kera merah terkekeh. Sosok bayangan hitam yang ternyata memang Ki Petel itu, hanya mendengus seraya mempersiapkan diri untuk menerima serangan berikutnya. Dia tahu kalau dua orang yang dihadapinya ini adalah tokoh-tokoh rimba persilatan yang tidak bisa dianggap remeh. Hanya saja Ki Petel belum bisa mengetahui maksud kemunculan dua orang yang berjuluk kera kembar dari karang setan itu, julukan yang sangat cocok karena wajah mereka memang lebih mirip kera daripada manusia. Kalian kera kembar dari karang setan, apa maksudnya datang ke desa Palang Sewu ini? Tanya Ki Petel dengan nada suara dingin. Karang setan tidak seberapa jauh dari sini. Sudah selayaknya kami berdua berkunjung hanya untuk melihat-lihat, sahut kera biru dengan suara dibuat sopan. Tidak biasanya kalian keluar dari sarang tanpa tujuan yang pasti, terdengar sinis nada suara Ki Petel. Rupanya orang tua ini tidak bisa diajak bersahabat, kera biru, dengus kera merah. Kera biru hanya menggumam pelan tidak jelas. Bukan hanya aku, tapi seluruh penduduk desa Palang Sewu tidak akan sudi menerima kalian. Makin ketus nada suara Ki Petel. Keparat, kau harus jaga mulutmu, Ki Petel. Geram kera biru tidak bisa lagi menahan amarahnya. Kalau saja kera merah tidak segera mencegah, mungkin kera biru sudah menerjang kepala desa itu. Kera biru hanya bisa menggerutu menahan amarahnya. Sementara Ki Petel sudah siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Ki Petel, apa maksudnya kau mengintai pondok itu? Tanya kera merah masih bisa bersabar. Seharusnya aku yang bertanya pada kalian. Dengus Ki Petel. Aku masih bisa bersabar, Ki Petel. Tapi saudaraku ini tidak bisa lagi, ancam kera merah. Jangan harap aku mundur sebelum kalian enyah dari desa ini. Tantang Ki Petel. Sombong. Orang tua tidak tahu diuntung. Geram kera biru yang telah meluap kesabarannya. Kau harus mampus, keparat. Hiaa. Kera merah tidak bisa lagi menahan amukan saudara kembarnya. Bagaikan kilat kera biru melompat menerjang Ki Petel. Serangan yang cepat dan bertenaga dalam cukup tinggi itu, dengan mudah dapat dielakkan oleh Ki Petel. Bahkan dengan satu gerakan yang manis, sodokan tangan kepala desa itu membuat kera biru harus melenguh pendek. Wih, kera biru menyemburkan ludahnya, menahan rasa mual pada perutnya yang terkena sodokan tangan kiri Ki Petel. Namun dengan cepat kera biru kembali menghambur menyerang kepala desa itu. Hanya dengan merundukkan kepalanya sedikit, Ki Petel berhasil mengelakkan pukulan bertenaga dalam penuh dari kera biru. Balikan satu dupakan kaki kanannya berhasil membuat kera biru harus melompat mundur menghindarinya. Meskipun dua kali Ki Petel berhasil menghindari serangan lawannya, namun belum bisa berbangga diri. Dia tahu kalau lawannya tidak akan berarti jika hanya bertarung seorang diri saja. Kekuatan kera kembar dari karang setan itu terletak pada kerja sama penyerangan yang terpadu rapi. Mereka tidak akan mampu menghadapi lawan hanya seorang diri saja, meskipun serangan-serangannya sangat berbahaya. Sepasang kera gila. Tiba-tiba saja kera merah berteriak lantang sambil melompat ke arah samping kanan Ki Petel. Dan pada saat yang sama kera biru pun melesat ke arah samping kiri kepala desa itu. Ki Petel sudah bisa meraba kalau serangan yang akan dilakukan manusia kembar berwajah mirip kera itu sangat berbahaya. Sambil memperdengarkan suara-suara aneh bagai kera kelaparan, kedua manusia itu membuat gerakan-gerakan aneh dan sukar diterima akal sehat. Mereka berjingkrakan, berlompatan seperti dua orang badut tengah melucu. Suara-suara yang terdengar begitu mirip dengan dua ekor kera yang tengah bercanda memperebutkan pisang. Ki Petel jadi sedikit kebingungan juga melihat dua orang lawannya yang seperti gila itu. Apa yang akan mereka lakukan? Ki Petel bertanya-tanya sendiri dalam hati. Dan belum lagi pertanyaan itu bisa terjawab, tiba-tiba saja tangan-tangan si kera kembar dari karang setan itu tumbuh bulu yang sangat lebat dan berwarna hitam pekat. Kemudian hampir bersamaan, mereka mengebutkan tangan-tangannya ke arah Ki Petel. Dari tangan-tangan itu meluncur deras bulu-bulu berwarna hitam. Ki Petel sempat terperangah sesaat namun dengan cepat bisa menyadari apa yang terjadi.
Laki-laki tua kepala desa itu cepat melesat lalu berputaran di udara, menghindari terjangan bulu-bulu hitam yang halus itu. Sungguh di luar dugaan sama sekali, bulu-bulu yang kelihatannya lemas itu mampu menembus pohon dan bebatuan hingga berlubang-lubang dalam. Bulu-bulu itu berterbangan cepat bagaikan hujan saja, melurut mengurung ruang gerak Ki Petel. Kalau begini terus bisa kehabisan napas aku. Dengus Ki Petel sengit. Memang tidak ada cara lain yang bisa dilakukan, kecuali berlompatan dan berputaran di udara menghindari hujan bulu yang merupakan senjata ampuh si kera kembar dari karang setan itu. Meskipun Ki Petel sudah mencabut senjatanya, namun dia masih kelihatan kewalahan juga menghadapi serbuan yang aneh dari lawannya. Lebih-lebih lagi sekarang ini kedua orang berwajah mirip kera itu bergerak berputar mengelilinginya. Dalam beberapa gebrakan saja, telah terlihat kalau Ki Petel semakin terdesak. Sudah dapat dipastikan, kalau dalam waktu yang tak lama lagi, kepala desa itu tidak akan mampu menahan gempuran hujan bulu yang amat berbahaya dari si kera kembar dari karang setan itu. Tapi di saat keadaan Ki Petel semakin mengkhawatirkan, mendadak bertiup angin kencang bagai topan. Angin itu menghamburkan bulu-bulu yang berterbangan deras mengarah kepada Ki Petel. Ki Petel mengambil kesempatan ini untuk melompat keluar dari kurungan lawannya. 3 kali tubuhnya berputar di udara kemudian mendarat manis di luar kurungan manusia kembar berwajah mirip kera itu. Sedangkan si kera kembar dari karang setan kelihatan kebingungan begitu menyadari serangannya pecah berhamburan terterjang angin topan yang datang secara tiba-tiba itu. Setan keparat, maki kera biru segera menghentikan serangannya. Hai! Kera merah melompat ke samping saudaranya. Setan belang, siapa berani mencampuri urusanku, bentak kera biru keras menggelegar. Seketika itu juga, badai topan berhenti dihempas oleh suara bentakan yang mengandung pengerahan tenaga dalam cukup tinggi itu. Si kera kembar dari karang setan itu mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Sementara Ki Petel juga mencari-cari orang yang baru saja membantunya keluar dari bahaya. Siapapun kau keluar, bentak kera biru lagi. Aku di sini. Selanjutnya episode Putri Kerudung Hijau bagian 5. Masih bersama cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.